Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian jemaat GPDI El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan 79 pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan mendengarkan renungan yang singkat. Kita sampai Injil Lukas 12 dan 13. Saya akan membacakan dalam Injil Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saya beri tema seperti perikop ini, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kalau kita membaca perikop ini, kita teringat akan sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Nabi Yesaya tentang kebun anggur yang tertulis di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1a sampai 2. Demikian bunyinya, "Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam." Kalau kita membaca di dalam ayat ini, Nabi Yesaya itu dia memberikan sebuah nyanyian tentang kebun anggur. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Tetapi dikatakan bahwa walaupun tempat itu subur, tetapi tidak bisa mengeluarkan buah anggur yang manis. Yang dikeluarkan adalah buah anggur yang asam. Ini adalah ratapan Nabi Yesaya mengenai kegagalan bangsa Israel yang digambarkan seperti pohon anggur yang gagal menghasilkan buah anggur yang baik. Justru yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Ratapan ini adalah yang mengilhami Yesus dalam mengisahkan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Secara geografis, daerah Palestina itu dikenal sebagai wilayah pegunungan yang sangat subur, sehingga tanaman buah-buahan banyak yang tumbuh di sana. Ada buah zaitun, buah anggur, dan juga delima, dan juga pohon ara yang tumbuh subur di tempat itu. Karena kondisi tanahnya yang sangat subur,
Jadi di Palestina itu kondisi tanahnya itu sangat subur. Pohon ara pun dapat tumbuh subur di mana-mana. Tetapi pohon ara dalam perikop ini dikatakan sungguh aneh dan lain daripada yang lain. Pohon ara di sini dikatakan sudah ditanam. Ini pohon ara lain daripada yang lain karena pohon ara ini ditanam secara khusus di kebun anggur, di dalam kebun anggur. Itu tidak biasanya. Tapi pohon ara ini ditanam di kebun anggur. Sebenarnya bisa mengeluarkan buah yang manis. Tetapi kita melihat walaupun dia ditanam di kebun anggur, bahwa pohon ara ini sebenarnya beroleh perlakuan yang sangat istimewa dari pemilik kebun anggur. Tetapi kenyataannya pohon ara tersebut tetap saja tidak menghasilkan buah. Sama sekali tidak menghasilkan buah. Dia mendapat perlakuan yang khusus dari pemilik kebun anggur itu. Tetapi kita mengetahui bahwa hasilnya nihil. Kenyataannya pohon tersebut tetap saja tidak menghasilkan buah. Dikatakan sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Tadi sudah kita baca. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah di tempat itu. Tetapi pohon ara itu tidak mengeluarkan buah. Dan pemilik pohon ara ini, dia tidak menemukan pohon ara itu. Dalam Fatsal 13 ayat 7a dikatakan tadi demikian. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Jadi pemilik pohon ara ini sudah 3 tahun menanam, dia mencari buahnya, tetapi tidak mendapatkan buahnya. Pada tahun pertama masih bisa dimaklumi, mungkin masih terlalu muda untuk berbuah. Tetapi tahun kedua mungkin juga berbuah, tapi kurang pupuk, mungkin karena kurang pupuk dan sebagainya, dan itu diberi pupuk lagi. Tetapi ini sudah tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga pemilik pohon ara itu datang untuk mencari buahnya, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu apa yang dikatakan ayat 7b, tebanglah pohon itu, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Pemilik pohon ara berkata, tebang, sudah tidak ada artinya karena sudah 3 tahun. Kalau baru setahun 2 tahun itu tidak apa-apa, tapi sudah 3 tahun. Lalu penjaga yang menjaga pohon ara itu dia berkata, jawab orang itu ayat ke-8, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Biarkan dia tumbuh. Dia berkata demikian, aku akan menunggu sampai tahun depan. Siapa tahu pohon ara ini akan mengeluarkan buah. Tetapi ini adalah kehidupan orang-orang percaya. Kita sesungguhnya berkata, di luar anugerahnya, oleh kasihnya, kita secara khusus dipilih oleh Allah, dipanggil jadi umatnya.
dan diangkat sebagai anak Allah yang diselamatkan. Itu satu anugerah. Penjaga kebun itu dia berkata, biarkan setahun lagi aku akan memberi pupuk. Siapa tahu nanti tahun depan pohon ara ini akan berbuah. Penjaga taman ini, penjaga pohon ara ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Dia memberikan anugerah yang besar. Dia memberikan kita hidup sampai saat ini. Tujuan Allah memberi kita hidup, memberi nafas kita sampai saat ini ialah supaya kita bisa mengeluarkan buah. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuan Allah. Kenapa Allah mengizinkan kita masih hidup sampai saat ini? Karena Allah mau memakai kita supaya kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Saya yakin Bapak Ibu Saudara jemaat GPDI El Shaddai, Tuhan akan pakai hidup kita. Hidup yang masih ada ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Waktu yang Tuhan berikan itu gunakan sebaik-baiknya. Supaya hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Sekian firman Tuhan. Dan saya akhiri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mau berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup kami yang masih Engkau berikan sampai saat ini. Tuhan, biarlah hidup ini boleh berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Seluruh hidup jemaat GPDI El Shaddai di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, pakai mereka semuanya. Pakai Ibu Gembala kami lebih-lebih Tuhan, untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Membawa jemaat-Mu GPDI El Shaddai semakin dekat kepadamu. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, dan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.